Kata Imam Nawawi, terkadang kebanyakan orang keliru. Konsep takdir dianggap kita kayak kapas. Allah menekan kita sehingga kita nggak bisa berbuat apa. Itu pemikiran keliru. Justru takdir itu berbicara kehebatan Allah. Apa aja yang bakal terjadi Allah tak tahu. Maka mohon maaf, contoh burung. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, begini bunyinya, lau tawakkaltu 'ala Allahi ta'ala haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut tayra taghdu khimasat wa taruhu bitonan. Kalau Anda punya tawakal benar, konsep takdirnya benar, pasti Allah kasih rezeki sama ente kayak burung. Tuh kata Allah. Burung dikasih rezeki. Kenapa? Yakin. Allah jamin rezeki. Kata burung. Tapi ikhtiar. Meski dia nggak punya kantor, meski nggak punya aplikasi Gojek, meski dia nggak punya material, material punya ya, nggak punya material, meski nggak punya tempat usaha, meski nggak punya ijazah, meski nggak punya akal, dia yakin Tuhan wajibin usaha, dia pergi dari kandangnya, kabur kemana? Kewajibannya usaha, dapat urusan Allah. Yang penting ngeluyur dari rumah, jangan ngerem. Maka pergi lapar, pulang kenyang. Burung sampai ilernya mahal, itulah walet. Begitu saudara. Kita begitu. Kita mumet puyeng, jangan diem di rumah ngelamun. Lamun keluar kemana? Main ke WA sama temennya. Bang, lu ada di rumah? Ada, gua hari ini off. Ya gua main dah. Main. Kalau main rumah temen, Allah kasih kopi. Kan Allah, bener nggak? Enak. Ngopi. Udah ngopi, ada alhamdulillah. Pas ngobrol sama dia. Pas udah ngobrol, rencananya mau ngeluh. Enggak jadi. Di hatinya ngomong, gua kira yang susah gua doang. Parahan dia. Tuh begitu. Parahan dia. Tuh begitu. Itu yang terjadi. Maka kita dilarang ngerem. Kalau ayam ngerem betelur. Kalau kita ngerem telur kita 5. Mau diapain tuh telur kita yang 5? Bener nggak? Ngeluyur kemana? Apa megang priwitan kayak prit? Orang juga kasih. Coba kita kagak pakai priwitan, mana orang kasih? Gitu, tangannya ada aja ngasih. Dari mana? Usaha. Yang begitu aja dikasih, apalagi kita kagak. Udah saja maksimal. Jangan kita duduk aja. Si Anu duduk aja, lah dia mah tuan kontrakan. Bener gak? Lah dia mau duduk aja juga duitnya, tapi dulunya nggak begitu. Hah? Iya, artinya ada ikhtiar. Begitu. Ikhtiar. Begitu. Kita juga banyak punya baba kita kalau kita benar dagangnya. Yang namanya dagang itu jual untuk beli, beli untuk jual. Masalahnya kita separuh doang ilmunya. Bab penjualan doang. Benar nggak? Jualin tanah engkong mulu. Benar nggak? Nah, ini masalah kita. Maka kita nggak boleh berpikir mundur. Maka kita kudu
usaha. Usaha itu menjalankan perintah, maka usahanya doang, gojeknya doang dapat nyangkulnya doang dapat walaupun kita enggak dapat tuh belut. Mancingnya doang dapat urusan ikan nomor 2. Yang penting kita usaha, enggak diwajibin dapat. Dapatmu urusan Allah, usaha. Jangan nggak usah apa kek. Begitu usaha. Begini, kita ini enggak beda kayak artis, pemeran. Allah tuh sutradara, pengatur skenario. Jadi yang namanya sutradara tuh tahu alurnya mau kemananya tahu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-Nawawi naqlan anil Khattabi, telah berkata oleh Imam Nawawi padahal menukil dari pendapat Imam Khattabi, wa qad yahsibu katsirun minan nasi, terkadang mengira kebanyakan orang, anna ma'nal qada'i wal qadari, bahwa pengertian qada dan qadar, ijbarullahi, yaitu memaksanya Allah subhanahu wa ta'ala al-abda, akan hamba, wa qahruhu, dan menggagahinya Allah, ala ma qaddarahu wa qada, atas apa yang Allah takdirkan dan tentukan. Walaisal amru kama yatawahhamunahu, tidaklah perkara itu seperti yang mereka sangka. Wa innama maknahu al-ikhbaru an taqaddumi ilmillah, sesungguhnya pengertian qada dan qadar itu pemberitaan tentang terdahulunya pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala, bima yakunu, dengan apa yang akan terjadi, min iktisabil abdi, dari usahanya hamba, wasuduriha, dan keluarnya, an takdirin minhu, daripada takdir dari Allah, wa khalqin laha, dan diciptakan baginya, khairiha wa syarriha, yang baiknya maupun yang buruknya. Wallahu a'lam. Jadi di antara rukun iman yang wajib kita imani adalah beriman kepada qada dan qadar. Bahasa kitanya percaya kepada takdir. Imam Nawawi, yakni nama aslinya Yahya bin Syaraf. Nawawi itu nama kampung di Damaskus, di Syria. Ada kampung namanya Kampung Nawa, Desa Nawa. Maka dinisbatkannya menjadi Nawawi. Jadi ada disebut Syekh Nawawi, ada namanya Imam. Kalau Syekh Nawawi adalah ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram. Itu Syekh Nawawi, Banten, dari Tanara. Itu mah Syekh namanya Nawawi. Kalau ini mah bukan namanya, tapi kampungnya. Nama aslinya Yahya bin Syaraf.
Meninggal tahun 676 Hijriah. Imam Nawawi umur 45 wafat. Begitu. 45 meninggal tuh kira-kira muda apa tua? Muda. Ada orang 45 tahun belum nikah, muda apa tua? Ibu gimana? Yang mana nih? Tuh berubah lagi. Jadi enggak jejak namanya. Oh gitu. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, kebanyakan orang punya pikiran dianggap bahwa yang namanya takdir itu Allah maksain kita. Kita enggak bisa berbuat apa-apa. Itu orang kalau udah ngomongin takdir. Anggapan orang takdir itu Allah memperkosa kita, Allah menggagahi kita, Allah maksain kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu banyak orang begitu. Kata Imam Nawawi, itu bukan begitu. Keliru. Anggapan itu salah. Sebab yang namanya takdir itu berbicara bahwa Allah tahu apa saja yang akan diperbuat oleh kita. Dari lahir sampai kita mati. Allah tahu. Jadi yang namanya qada itu Allah tahu apa aja. Termasuk malam hari ini kita ngaji, dari belum kita lahir Allah tahu. Kenapa? Begini. Kita ini enggak beda kayak artis, pemeran. Allah tuh sutradara pengatur skenario. Jadi yang namanya sutradara tuh tahu alurnya mau kemananya tahu. Begitu. Ada sutradara namanya Putu Wijaya. Bikin film Satria Bambu Kuning. Begitu. Ini yang cocok dari jagoannya Berry Prima. Ini musuhnya keker juga Advent Bangun. Bener nggak? Nah tuh tukang nonton film tuh. Layar tancap. Tahu tuh. Allah tahu tuh bahwa Advent Bangun ini bakalan kalah ujungnya sama Satria Bambu Kuning. Begitu. Itu kenapa dia tahu? Karena dia pembuat Nah, Allah tuh tahu. Jadi kita harus pahami terkait takdir nih, urutannya begini. Takdir. 1. Allah itu tahu apa saja yang bakalan terjadi. Biar gampang kita nggak usah ngomongin bumi, langit, kejauhan. Kita yang akan terjadi pada kita Allah tahu. Malaikat baru tahu ketika kita udah ditiupin roh umur 4 bulan. Ketika kita umur 4 bulan, Allah bilang sama malaikat, ini laki-laki. Terus hidungnya mancung ke dalam. Apa namanya? Oh iya, pesek. Kulitnya hitam. Begitu. Nantinya rezekinya sekian. Hari anu begini. Hari anu begini. Ini orang nih bakal begini. Nantinya begini. Nantinya. Itu enggak bakalan lepas. Malaikat tuh tahu. Dari umur 4 bulan. Begitu. Sampai nih malam nih kita ngaji.
udah ada catatannya. Dari umur apa? 4 bulan. Begitu. Itu namanya takdir. Udah ada tuh. Dan enggak bakalan bergeser dari alur skenario. Jadi takdir itu taunya Allah tentang apa yang terjadi pada kita di masa mendatang. Kita nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Tahu nggak kita? Allah mah tahu. Tahu tuh Allah. Begitu. Terus kedua dari pengetahuan ini disalin sama malaikat. Ditulis di Lauhul Mahfuz. Dalam Al-Quran wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dicatat tuh. Ini begini, 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 begitu. Udah dicatat, dibagi-bagi. Baru dimunculin proses takdir kepada kita. Allah tahu bahwa kita bakal lahir dari si anu, dari si anu. Makanya kita nggak boleh tuh mencela makanan. Begitu. Kangkung mulu, budak nih, budak. Jangan. Itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh nyela kangkung? Karena kita ini asalnya dari mani. Dari mani itu dari saripati makan yang dimakan oleh bapak kita atau ibu kita. Bapak kita doyannya kangkung. Maka maninya bapak kita kangkung. Jadi kita. Maka kalau kita nyela kangkung berarti nyela diri sendiri. Begitu. Enggak boleh kita. Enggak boleh. Karena itu berbicara takdir itu pengetahuan Allah tentang apa yang bakal terjadi pada si hamba pada masa mendatang. Kodok itu kalau bahasa kita plan. Takdir itu terwujudnya plan. Kalau kita kan cuma baru rencana yang belum tentu terjadi. Kalau ini mah udah direncanakan pasti terjadi. Nah, proses menuju terjadi ini banyak proses. Begitu. Nah, sehingga kita kudu paham betul berbicara takdir. Pada pertemuan yang lalu kita udah singgung. Ada namanya mantiqatul jabar, ada namanya mantiqatul ikhtiyar. Ini kita harus paham ini. Kalau nggak paham ini, kita bakal stres hidupnya. Apa itu mantiqatul jabar? Wilayah kita nggak ada kendali kita. Namanya disebut mantiqatul jabar. Kayak kita ada akalnya, mau kita bukan? Bukan. Kalau bukan, ada yang mau. Itu Allah tuh. Akal kita cerdas atau tidak cerdas, itu bukan mau kita. Begitu. Badan kita tinggi atau rendahnya kita, pendek, itu mau kita bukan. Hidung kita pesek atau mancung, mau kita bukan. Laki atau perempuan kita, mau kita bukan. Lahirnya kita di kebun kopi apa kebun teh, iya kan? Itu bukan mau kita bukan. Siapa yang mau? Itu namanya mantiqatul jabar. Wilayah ini enggak bakal diperdebatkan. Semua orang paham.
Yang kedua namanya mantiqatul ikhtiyar. Ini hubungannya dengan perbuatan kita. Bahwa kita sebagai hamba diberi kemerdekaan oleh Allah. Diberi kebebasan oleh Allah. Sebab kita bukan kayak kapas. Kalau kapas tidak punya kepengenan. Tergantung arah angin. Angin ngidul, angin ngilir, angin ngulon, ngulon, angin ngetan, ngetan. Benar nggak? Kapas. Dan kita bukan kapas. Ada kemampuan. Disebut kudrat lokal. Tandanya dijorokin temen mau nggak? Tuh, enggak mau berarti kita enggak kayak kapas. Kita bisa menyalurkan nonjok, bisa tidak. Ini kita diberi kebebasan oleh Allah. Namanya mantiqatul ikhtiyar. Karena itu Allah turunkan kitab suci. Allah perintahkan manusia untuk mengamalkan kitab suci. Menjauhi larangan, mengerjakan perintah. Allah utus rasul-rasul untuk menjadi contoh dan tauladan. Pembimbing menuju kepada Allah. Karena akal kita enggak bisa menjangkau sejauh itu. Karena itu amat sangat keliru kalau dipahami takdir tuh ya udah kita nyerah aja. Emang gua mau takdirnya udah miskin dah. Lah kagak. Itu keliru. Ketika kita mabok-mabokan ada yang larang. Bang, jangan mabok-mabokan lah. Lalu kita marah. Lu jangan larang-larang gua mabok. Kalau Allah enggak nakdirin gua mabok, gua kagak bakalan mabok tanpa lu larang. Ini namanya dianggap dia kayak kapas. Keliru. Ketika orang diajak ngaji, bang ngaji yuk. Dia marah. Ngapain lu ngajak-ngajak gua ngaji? Kalau Allah kasih hidayah, gua bakalan ngaji tanpa lu ajak. Ini yang kayak begini nih namanya dianggap dia kayak kapas. Hidayah itu kayak angin. Begitu. Yang model begini nih, ini namanya keliru. Cara nyadarinnya gampang. Ditampol aja pipinya, cepret. Begitu cara nyadarinnya. Kira-kira kalau ditampol marah nggak dia? Hah? Yang benar nih, marah nggak? Kita jawab. Kalau Allah enggak gerakin tangan ini, ana nggak nampol ente. Kira-kira kita jawab begitu, marah nggak dia? Marah. Kenapa dia marah? Kan kita jawabannya sama. Tapi kan tangan lu begitu. Nah, sama. Itu dia keliru. Kalau ditampol kasihan, kita ajak ke rumah kita. Kita bilangin, bang seminggu aja di rumah, gua bagi duit 10 juta. Beneran. Selamat, deal. Tar seminggu dulu, ini duitnya, pegang orang lain.
Kalau takut saya bohong, ke rumah kita, kurungin di kamar, kunci dari pagi. Kata dia pas zuhur, "Bang, lapar makan." Kita jawab, "Lu jangan minta-minta makan sama gua. Kalau Allah kasih hidayah, gua kasih makan lu tanpa lu minta. Sampai seminggu aja, kira-kira bagaimana? Modal. Bukan begitu. Karena kita dikasih kemampuan lokal. Jadi kalau ada orang ngajak ngaji, ngajak sholat, itu maknanya orang itu mau memuliakan kita. Sebab manusia itu kemuliaannya diukur bukan dari suaranya. Kalau manusia itu mulianya diukur dari suaranya, silakan saingan sama burung. Burung itu kalau kicauannya lovebird, kalau kicauannya bagus makin, ya silakan. Dan kita enggak kayak sapi yang dipotong Idul Adha tuh. Begitu. Kalau sapi makin gemuk, makin mahal. Walaupun kagak sholat. Sapi mahal. Walaupun sapi itu enggak sholat, enggak ngaji, dijual laku dan mahal. Coba aja ada manusia enggak sholat, enggak ngaji, dijual. Laku enggak? Lah kagak. Berarti tinggian mana tuh? Lah sapi. Sapi walaupun enggak sholat, enggak ngaji, dipotong, dagingnya berebut. Orang mau makan. Tuh sapi. Coba aja orang enggak sholat, enggak ngaji, dipotong, dagingnya dibagi-bagi. Mau enggak? Kenapa? Berarti ada sisi lain. Kemuliaan kita itu dengan ikut kitab suci, ikut Rasul. Bahasa kitanya ibadah. Sehingga kalau ngomongin takdir, jangan urusan perintah dan larangan nyandar sama takdir. Jangan. Ini dosanya gede banget. Ketika ada orang nggak sholat, kita ajak sholat, bang, yuk sholat yuk. Lo jangan ajak-ajak gua sholat. Nanti juga kalau gua dapet hidayah, gua sholat tanpa lo ajak. Ngomong begininya nih, dosanya ditumpahin ke bumi, kagak muat. Saking apanya tuh? Gedenya. Karena akidah dia udah keluar nanti dari Islam. Keliru dengan jawaban itu. Jadi kemalasan dia ibadah berdalih Allah enggak ngasih takdir ibadah. Yang salah bukan saya tapi Allah. Ini namanya kagak bener. Nyalahin Allah. Kalau dia nyalahin Tuhan, benar apa salah? Ini yang menyebabkan dosanya besar. Jangan nyalahin Allah. Jangan. Begitu. Jangan. Bilang aja yang jujur, bang yuk sholat yuk. Aduh jujur aja, gua males banget. Udah bilang aja begitu. Jangan kemalasan diri berdalih Allah enggak ngasih hidayah. Lah, hidayah mah dicari, bukan ditunggu. Begitu, dicari.
bukan ditunggu. Walaupun ayam itu paham meski nggak ada akalnya ayam. Ayam ada akalnya nggak? Nggak ada. Walaupun ayam itu nggak ada akalnya paham bahwa rezeki dijamin oleh Allah. Itu ayam. Tapi kudu dijemput dengan cakar-cakar. Kore-kore pakai cakarnya tuh. Nyari cacing. Itu namanya ikhtiar. Walaupun yakin kita juga sama. Walaupun rezeki itu kita yakin dijamin, tapi kudu diupayakan. Uang kita dikasih tangan, kasih kaki, kasih akal. Begitu. Ini kudu dimaksimalkan. Untuk apa Tuhan cipta kita? Untuk apa ya? Begitu pikirin. Orang semuanya bukan punya kita, mata punya Allah, kalau beli berapa, kuping punya Allah, hidung punya Allah, lidah punya Allah, darah punya Allah. Nggak ada yang kita punya. Yang kita punya keinginan. Allah menetapkan. Begitu. Sehingga kalau dia pahami, qadanya Allah tuh semuanya baik. Perbuatan Allah semuanya baik. Karena perbuatan Allah berangkat dari asma dan sifatnya Allah. Dan asmanya Allah semuanya bagus-bagus. Walillahil asma'ul husna. Tapi nama kita munculnya dari perbuatan kita. Kita disebut orang kaya karena kita habis usaha, akhirnya kita punya duit, lalu orang sebut kita. Jadi kayanya kagak ujuk-ujuk. Orang disebut pinter, alim, itu enggak ujuk-ujuk. Hasil belajar, lalu disebut alim. Begitu. Maka sifat kita melahirkan perbuatan. Dari kita belajar, kita jadi alim. Dari kita bekerja keras, kita bakal muncul orang yang semangat bekerja. Dari kita nyalon presiden, muncul kita jadi presiden. Tuh muncul jadi presiden dari usaha kita. Begitu kita, beda dengan Allah. Sehingga iman kepada takdir jangan sampai salah. Kita diberikan akal untuk memilih ini baik, ini buruk. Contoh, ini teh manis. Teh manis, kira-kira enak nggak teh manis? Enak. Coba dari pengakuan saudara saya minum. Ini contoh Bang Adi. Ini teh manis. Enak nggak? Baik. Lalu dokter teman kita bilang, tuh teh manis udah dikasih racun. Mengandung racun. Kira-kira kita mau minum nggak? Kenapa? Nah, itulah kerjaannya Nabi. Perbuatan ini mengandung racun, dosa, bakal masuk neraka. Orang yang punya akal enggak mau kerjakan. Kalau kita enggak sholat, kata Nabi, nanti di kubur tuh ada ular gede, palanya botak. Namanya Syuja'ul Aqrab. Itu ular gede segede leher unta. Bakal nyatekin kita
dikubur dari sholat yang kita tinggalin. Zuhur berarti dari jam 12 sampai tengah 4. Digigit sama ular. Kalau dia waktu hidupnya cuma ninggalin dohor doang 1 kali. Masalahnya bukan dohor doang. Banyak. Lah. Maka Nabi bilang jangan tinggalin sholat. Itu mengandung racun. Orang yang punya akal enggak mau minum. Begitu. Kita ini dikasih akal. Maka orang keliru, kata Imam Nawawi, dipikir yang namanya takdir itu adalah Allah paksa kita yang kita enggak ubahnya kayak kapas. Terserah Allah. Enggak. Kita diberi kebebasan. Mau jadi orang benar, silakan. Mau jadi orang enggak benar, silakan. Tapi ujungnya enggak sama. Ada neraka, ada surga. Jadi kalau mau jujur, adakah Allah memasukkan orang ke neraka? Kalau orang nanya begitu, jawabannya ada enggak? Ada enggak? Hah? Ada enggak Allah memasukkan orang ke neraka? Enggak ada kalau dia paham. Penyebab masuk nerakanya kita sendiri. Makanya ada namanya waliullah, makamnya di Baghdad. Namanya Bahlul. Bahlul. Ini menjadi poyokan di kita punya negeri. Padahal itu wali. Ente Bahlul, begitu. Bener nggak? Goblok begitu Bahlul. Padahal Bahlul ini wali. Cuman ngomongannya kayak orang ngomong ngaco gitu doang. Tapi omongannya nih salah satu omongan Bahlul. Makamnya ada di Irak. Moga Allah kasih rezeki luas kita bisa ziarah ke Irak. Di Irak ada Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Imam Rifai, wali. Ada Imam Ma'ruf Al-Karahi, Sirri Sakoti, Junaidi Baghdadi, ada Dawud At-Ta'i, Habib Al-Ajami, Imam Hasan Basri, Anas bin Malik, Salman, banyak banget. Ada Abu Hanifah, ada Imam Ahmad bin Hambal. Kita cerita Bahlul aja. Bahlul pagi-pagi dia lari tergopoh-gopoh. Bahlul. Ditulis tuh di dalam tafsir surat Yasin oleh Imam Hamamzada. Pagi-pagi dia lari, ngos-ngosan. Ditanya sama orang, Bahlul dari mana? Dari neraka. Coba, kalau udah ngomong. Dari mana? Dari mana? Dari neraka. Ditanya, ngapain ke neraka? Nyari api. Kompor gas mati, pengen ngopi. Maka saya pengen ngambil api. Begitu dia jawab. Kata yang dengar miring, ya Bahlul, gitu, bahasa Arab. Ditanya lagi, dapat enggak? Kagak dapat. Kata Bahlul. Loh, ngapa enggak dapat? Ternyata di neraka enggak ada api. Enggak ada api di neraka. Tuh Bahlul ngomong. Di neraka tuh enggak ada api. Orang bilang, lah itu katanya neraka orang pada kebakar. Kagak ada api. Gua udah dari neraka. Kagak ada. Kata Bahlul. Terus ditanya. Itu orang pada kebakar di neraka tuh bagaimana? Itu apinya pada bawa sendiri dari dunia. Kata Bahlul. Apinya pada bawa sendiri. Enggak sholat bikin
bikin api. Kita mabok bikin, kita nyolong bikin api. Kita nyerobot tanah orang bikin api. Gitu. Kita menggibah bikin api. Jadi neraka enggak ada api. Kalau di neraka ada api, lah itu malaikat Malik udah kebakar. Orang dia tidur maknyus, adem banget. Malaikat Malik, neraka nggak ada api. Kalau ente maksiat, bikin api. Jadi siksaannya nggak sama. Begitu kata Badu. Tuh orang abang, ini omongannya benar juga nih. Ya emang dia wali. Begitu. Dia mau menceritakan bahwa di neraka itu enggak ada yang Allah bakar. Andai dia dibakar di situ, ulah dia di dunia. Kan udah dibilangin. Kalau sholat tempatnya surga. Enggak sholat neraka. Begitu. Enggak sholat. Begitu. Namanya sampah. Yang namanya sampah diapain? Lebuah. Nabi Musa aja pernah nanya. Nih begini Nabi Musa nanya sama Allah. Kata Nabi Musa, begini sama Allah. Ya Rob, ana ada kebingungan ya Rob. Kata Nabi Musa. Kata Allah, apa yang membuat kau bingung? Orang kau kasih rezeki, duit, lalu duitnya dia buat judi slot, duitnya buat sedekah di atas panggung, apa namanya tuh? Oh nyawer. Hah? Iya halus. Namanya apa? Namanya apa? Nyawer. Duitnya itu buat maksiat. Lalu ujungnya kau masukin ke neraka. Kan kau juga yang bagi duit. Ngapa kau juga masukin ke neraka? Heran, kan kau juga. Kata Nabi Musa. Ini nolongin kita yang suka bertanya-tanya kayak begitu. Allah jawab kepada Nabi Musa alaihi salam. Musa, daripada ente nanya-nanya begitu, mendingan ente nanam padi. Dulu mah banyak sawah di kebun kopi, apalagi seberang dekat Munawirin tuh. Wadah sawah mulu. Bener nggak? Hah? Tuh, udah tua tuh berarti. Tandanya tahu. Tadi siapa yang bilang muda itu? Tuh begitu. Bener nggak? Bener nggak? Ada sawah. Ini mah bukan sawah kan? Darat ini, kebun ya. Oh, permai itu sawah. Kalau ini mah bukan ini. Bukan. Kebun. Jadi kata Allah, udah daripada nanya-nanya begitu, ente nanam padi aja dulu. Maka kemudian Nabi Musa nanam padi. Udah ditanam, ngadu sama Allah. Udah ya Rob, lampe panen lah. Kata Allah, jangan main udah aja. Singkatnya sampai 3 bulanan itu padi panen. Udah panen, lah dituai, dipanen, diambilin itu gabahnya. Udah diambilin, ditaruh di gudang. Orang dulu namanya lumbung. Bener nggak? Begitu, taruh di gudang. Lalu kemudian Nabi Musa nanya sama Allah. Ya Allah, sudah beres laporan. Apa yang sudah beres? Nanam padi. Udah saya ambilin semua. Kata Nabi Musa. Dan semuanya udah saya taruh di lumbung, gudang gabah, tempat padi. Kata Allah jawab,
Musa, semuanya kau ambilin. Iya, semuanya saya ambilin. Kata Allah, jerami-jeraminya kagak. Kalau jerami mah enggak ada manfaatnya. Yang saya ambilin mau yang ada manfaatnya. Gabah baru saya taruh di lumbung. Lah kalau jerami enggak ada manfaatnya, ente apain? Saya bakar. Ngapain ente bakar? Enggak ada manfaatnya. Habis itu diam Nabi Musa. Diam. Kata Allah, kenapa diam? Enggak jadi nanya. Enggak jadi nanya. Emang apa? Saya paham yang dibakar di neraka itu jeram, yang kagak ada manfaatnya. Hidupnya enggak sholat, hidupnya enggak berbuat baik, mabok-mabokan, hidupnya dikasih duit malah buat sedekah di atas panggung. Apa namanya? Jauh. Begitu. Lah kagak ada manfaatnya. Diapain yang kagak ada manfaatnya? Diapain? Bakar. Di mana? Enggak jadi nanya dah. Begitu. Jadi kita ini bukan kayak kapas. Karena kita bisa bedakan antara gemeter kita belum makan, begitu tuh. Gerakan tangan nih, goyang-goyang. Antara kita mau nonjok orang, beda. Kalau gemeter belum makan, mau bukan mau kita kayak orang stroke. Gerak-geraknya tuh, mau kita bukan. Nah, itu namanya mantiqatul jabar. Di luar kendali kita. Begitu. Tapi kalau nonjok orang di bawah kendali kita ngomong sama polisi. Ngapa kamu nonjok dia? Bukan saya, kalau Allah kagak takdirin saya nonjok, kagak nonjok. Diterima nggak sama polisi? Nah, kagak. Itu menunjukkan pemahaman keliru kalau kita dianggap kapas. Ada aliran akhir zaman namanya Islam hakekok. Islam apa? Hakekok. Kata dia hakikat. Itu keliru. Jadi waktu disuruh sholat bang, sholat yuk. Gua mau udah ingat. Udah ingat. Yang sholat itu yang belum ingat. Ini Quran loh, Quran. Kata dia. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk ingat Allah. Kalau gua mah udah ingat. Jadi nggak perlu sholat. Pokoknya kalau dohor, ingat dohor. Udah cukup. Nggak perlu. Ini namanya Islam hakikat. Yang kayak begini nih keliru. Agar supaya lempeng, ajak ke rumah kita. Kurungin dari pagi sampai sore. Iya, biar melek. Kata dia pas zuhur, bang lapar. Lu inget-inget aja opor ayam. Apalagi ya? Rendang, semur jengkol, sayur asem. Lu inget aja. Kenyang nggak? Begitu. Jadi kagak bakal kenyang. Justru kalau belum sholat, belum inget. Jangan dibalik. Gua mah udah tinggi. Sebab gua mah udah inget. Lu masih rendah. Jauh. Lah,
Nabi yang tingginya kayak apa itu, sholat malah sampai kakinya bengkak. Itu menunjukkan kita ini ada di wilayah mantiqatul ikhtiyar. Kudu usaha. Surga emang hadiah dari Allah, tapi enggak ujuk-ujuk. Ada ketentuan. Ini yang kita harus paham. Kenyang dari Allah yang makan Allah. Kenyang dari Allah yang makan kita. Sembuh dari Allah yang berobat kita. Anak dari Allah yang tidur malam-malam kita. Begitu. Enggak bisa ujuk-ujuk. Ada ikhtiar. Jadi muslim dengan akal dia berjuang, dengan hati dia pasrah. Yang boleh kita nyandar sama takdir. Nih takdir boleh diomongin sama kita. Udah suratannya. Boleh. Hanya pada urusan cobaan. Pada urusan ujian. Itu boleh kita nyandar sama takdir. Boleh. Kita jatuh dari pohon. Enggak ada orang niat pengen jatuh dari kecorong gila. Benar enggak? Ini jatuh ini boleh. Sudah takdirnya. Untung keseleo doang. Masih untung. Iya. Enggak mati. Kan begitu. Ini boleh buat kita supaya tidak kecewa. Kalau urusan cobaan. Tapi urusan perintah sama larangan tidak boleh takdir diangkat. Kita enggak sholat, berarti enggak menjalankan. Jangan kita kata takdir. Itu salah. Lu jangan nyuruh-nyuruh gua sholat. Kalau Allah kasih hidayah, itu namanya nyandar ame takdir. Salah. Kita mabok, enggak, namanya melanggar, mengerjakan larangan. Enggak boleh takdir diangkat. Orang yang nyekek botolnya bukan Allah. Yang nyekek siapa? Kita. Hah? Dia enggak nyuruh Bang Adi, enggak. Ini juga bukan nuduh Bang Adi, bukan. Ini gambaran. Nerangin takdir. Jangan kesinggung, jangan. Begitu. Jangan. Orang kita lagi nerangin, ngegambarin. Sebab kalau tanpa diceritain begini begitu, mencernanya sulit. Biar gampang kita pahami. Begitu. Jadi yang nyekek botolnya kita. Yang beli ke warung remeng-remengnya aja kita. Cuman kita kata teh botol cap topi miring. Bener nggak? Ini siapa yang bener itu tadi tuh? Jadi ini jangan nyalain Allah. Jadi keliru kata Imam Nawawi. Orang berkata bahwa takdir itu pemaksaan Allah sama kita. Bahwa kita tak ubahnya kayak kapas. Kelir. Sehingga sikap yang benar, supaya kita enggak keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini harus begini nih kita ngomong. Kita menolak takdir Allah. Dengan takdir Allah menuju
takdir Allah. Ini rumus jangan hilang. Kita menolak takdir Allah dengan takdir Allah menuju takdir Allah. Begitu. Ini jangan keluar nih rumus nih. Supaya kita paham. Kita menolak lapar dengan cara kita makan untuk menuju kenyang. Kenyang ini yang nakdirin, makanan ini juga Allah. Lapar ini dari Allah. Maka lapar ini kita kudu tolak sebagai takdir Allah dengan cara ikhtiar makan. Makan ini juga hakikatnya takdir Allah menuju kenyang. Kenyang ini takdir Allah. Singkatnya, kita menolak neraka begitu dengan ibadah untuk menuju surga. Begitu. Itu namanya menolak takdir Allah dengan takdir Allah menuju takdir. Kita menolak kebodohan dengan belajar menuju kepintaran. Semuanya takdir, alur skenario. Begitu. Caranya begitu. Jangan kita pasrah. Udah deh, emang gua dari dulu, dari zaman Kibenen orang susah. Ya udah, kalau gua susah emang udah takdirnya. Ini orang salah. Bukan ahlus sunnah. Upayakan. Ngimpi dulu. Begitu. Ini perlu. Ngimpi itu bercita-cita dulu. Begitu kita. Enggak boleh. Tukang kayu aja jadi presiden. Benar enggak? Ikhtiar. Begitu. Kayak begitu. Jadi menolak takdir Allah melalui takdir Allah menuju, menolak lapar melalui makan menuju kenyang, menolak penyakit melalui berobat menuju sembuh. Sembuh ini takdir Allah. Begitu. Menolak susah dengan dagang menuju nah, begitu. Jadi untung itu bukan kita. Hakikatnya Allah. Maka kita bersyukur. Coba badan kita renungin. Saban hari aja. Ini mata kalau beli berapa ya? Begitu. Mata. Ini kuping kalau beli berapa ya? Begitu. Ini jantung kalau beli berapa ya? Oksigen kalau beli berapa ya? Kan gratis kita hirup. Ada orang sakit, kudu pakai oksigen, sebotolnya mahal. Darah yang mengalir ini kalau kita beli pakai cuci darah berapa ya? Itu begitu. Kenapa dimunculin? Supaya jangan banyak mengeluh dalam hidup. Jangan. Dan penyebab kita susah seringkali kepengenan kita tanpa disadari. Kalau pakai mulut, dia bakal tolak. Nih yang ngaji nih, pengen susah enggak? Hah? Pengen puyeng enggak? Enggak. Pengennya senang. Lalu dari mana susah itu? Dari kita yang membuat susah. Kok kita membuat susah? Kepengenannya begitu.
Ambil contoh. Pagi-pagi dia jalan tuh ke depan sektor 3, depan pom bensin. Lihat depan Masjid Jami Bintaro Jaya. Sektor 1. Masjid Jami. Masjid Jami sektor 1 atau 2? 1. Pagi-pagi ada orang naik mobil Mercy. Hitam metalik. Mengkilap cakep. Ya, kita jalan kan ada tembusan dari benda tuh. Pakai motor nyebrang rel. Masih ada nggak? Masih. Kita nongkrong pagi di situ. Kalau pagi, apalagi Senin, macet nggak? Macet. Lihat mobil Mercy hitam metalik. Muncul kita. Mobil cakep amat Mercy lagi. Hitam metalik, full musik, full AC. Ya Allah, gua pengen kayak dia. Kita pengen kayak dia. Itu yang lagi di mobil, dia lagi tepok jidat. Bos di kantor ngomel mulu. Bini udah kayak kaleng rombeng. Anak sulit diatur. Mana kredit udah jatuh tempo. Lagi apa tuh yang di mobil tuh? Puyeng. Kata kita, ya Allah, anak pengen kayak dia. Doanya orang miskin diijabah. Alhamdulillah dikasih apa? Dia puyeng. Jadi puyengnya kita itu permintaan kita. Karena kita belum ngobrol sama dia. Dia aja ngelihat kita pagi-pagi nongkrong pakai celana lepis pendek. Pegang kopi sama jisokan. Paspus. Kata yang di mobil macet. Tuh orang pagi-pagi enak banget. Dia pengen kayak kita. Lah kita pengen kayak, lah kan kagak bener kita. Seringkali begitu. Kita lihat tuh rumah dari kampung kita. Ya Allah tuh orang rumahnya gede. Gua pengen kayak dia. Dia tengkar mulu. Akhirnya kita diomelin mulu sama bini. Itu penyebabnya permintaan kita. Wong kita pengen kayak dia, lagi diapain? Omelin. Lah Allah ijabah doanya orang miskin. Maka kita pun diomelin. Maka kita nggak boleh ngiri sama orang sebelum ngobrol. Begitu. Ada orang enak kayak Pak Jokowi itu ya. Belum ngobrol, dia aja puyeng lagi diributin ijazahnya. Dia puyeng dia, jangan dikata enak. Begitu. Jadi jangan pengen. Nanti Allah ijabah apanya? Ya puyengnya. Jadi kita enggak begitu. Masing-masing orang punya ukuran nomor sepatu berbeda. Benar enggak? Maka masing-masing orang punya takdir berbeda. Udah kita nikmati aja hidup kita. Jangan dikit-dikit nyalain Allah. Emang gua udah takdirnya kan dari zaman kebenen gua orang tadi gua udah susah. Jangan. Ikhtiar. Usah karena kita dikasih kemampuan lokal. Belajar. Enggak ada orang yang lahir langsung bisa lari. Enggak ada. Enggak ada orang dagang yang langsung sukses. Enggak ada. Enggak ada burung yang lahir langsung bisa terbang. Enggak ada. Orang baru lahir langsung bisa lari. Ada enggak? Enggak ada. Andai ada namanya tuyul. Bener enggak? Enggak ada. Enggak ada yang lahir langsung pinter. Belajar. Yang sungguh. Enggak usah ngiri sama yang males. Kita kerja yang sungguh. Enggak usah ngiri sama yang nongkrong-nongkrong. Maka kita begitu hidup.
Maka kita kudu punya kesemangatan hidup. Kita menolak kesusahan dengan ikhtiar. Ikhtiar itu bisa dagang, bisa usaha, menuju kesuksesan. Itu namanya menolak takdir, melalui takdir, menuju takdir. Jangan kita kayak kap yang tidak bisa menolak apa-apa. Maka kita kudu tolak neraka dengan ibadah menuju surga. Nah, surga itu takdir Allah. Begitu, takdir Allah. Kita kudu paham. Jangan kayak musim corona. Kenapa banyak yang mati? Salah dia. Bukan coronanya, bukan. Betapa ada mobil bunyi, wing 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 wing, langsung positif. Itu otak kita, bener nggak? Mati lagi. Itu lagi di depan rumah, langsung masuk ngumpet. Ini namanya tindakan kagak bener. Bener apa kagak ini? Hah? Bener apa kagak ini? Hah? Kagak benernya kenapa? Hah? Kagak benernya itu mobil uwing-uwing ada yang nyupir. Ada yang nyupir enggak? Ada jenazahnya enggak? Dia aja kagak takut. Bener enggak Bang Adi? Apa? Lah kan kita takut dengar suaranya doang. Dari depan rumah sampai masuk. Aduh. Bener nggak? Andai ada mayatnya, coba pikirin. Kan suka dibawa ke Jombang, bener nggak? Iya. Itu nguburinnya pakai tambang nggak? Pakai tambang. Tuh kira-kira, pikirin. Mayitnya mau dimasukin ke peti pakai tambang nggak? Pikirin. Hah? Pakai tambang nggak? Enggak. Itu peti masukin ke mobil jenazahnya pakai tambang nggak? Jadi itu pakai tambang ngapain? Itulah yang bikin mati. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Sampai ada temennya sholat Jumat, dia tuduh miring, sok suci. Mana yang ngomong begitu tuh, ngaji juga nih orangnya nih. Begitu. Dia kata sok suci. Orang mau kayak gua nih, dia nongkrong aja di gardu, nggak sholat. Bahkan ada pergi aja ke PLN, mau mancing, nggak sholat Jumat. Dia nggak sok kotor. Dia nuduh yang sholat sok suci. Begitu masjid digembok, tapi tempat nongkrong dibuka. Ngumpul juga. Ada nggak yang kayak begitu? Ya Allah, mana RT lagi? Apanya? Untung zaman corona tuh udah habis, bener nggak? Itu yang mati itu gara-gara ketat. Itu baru denger doang tuh mobil ada positif hari ini di RT sekian. Itu padahal baru berita. Pasti aja kagak. Udah begitu, ampe ngasih sarapan ditaruh di pagar. Ngambilnya pakai galak. Ngambilnya. Bener nggak? Itu nasinya makannya pakai galak apa pakai tangan? Bener nggak Bang Adi? Rada-rada nggak? Tuh. Dikata waras rada-rada, dikata rada, wah, ditinggal.
Anak-anaknya pada ngungsi di rumah familinya. Pas demam. Itu yang bikin mati. Orang sakit itu kudu ditemenin. Begitu ditinggal. Tuh, ini namanya ulah pikiran kita. Susah kita begitu. Karena kita hidup dibikin susah. Nggak usah. Kalau kita paham takdir, tenang. Kalaulah ibu-ibu ini lakinya ngasih duit 20.000, mana 20.000, tapi hari ini makan pakai daging sapi. Siap bang, itulah orang yang percaya takdir. Maka ketika zuhur itu lakinya mana daging sapi, itu di meja makan. Kok kuah doang? Royko, rasa daging sapi. Enggak marah. 20.000 pengen daging sapi, tempe aja dapat separuh, bener nggak bu? Tuh begitu. Tapi yang cerdas nggak marah, terima, jadi nggak usah ribut. Begitu. Itulah hidup. Singkatnya kata Imam Nawawi, terkadang kebanyakan orang keliru. Konsep takdir dianggap kita kayak kapas. Allah menekan kita sehingga kita nggak bisa berbuat apa. Itu pemikiran keliru. Justru takdir itu berbicara kehebatan Allah. Apa aja yang bakal terjadi Allah tak tahu. Maka mohon maaf, contoh burung. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, begini bunyinya, lau tawakkaltu 'ala Allahi ta'ala haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut tayra taghdu khimasat wa taruhu bitonan. Kalau Anda punya tawakal benar, konsep takdirnya benar, pasti Allah kasih rezeki ama ente kayak burung. Tuh kata burung dikasih rezeki. Kenapa? Yakin Allah jamin rezeki, kata burung. Tapi ikhtiar, meski dia nggak punya kantor, meski nggak punya aplikasi Gojek, meski dia nggak punya material, material punya ya, nggak punya material, meski nggak punya tempat usaha, meski nggak punya ijazah, meski nggak punya akal, dia yakin Tuhan wajibin usaha, dia pergi dari kandangnya, kabur. Kemana? Kewajibannya usaha, dapat urusan Allah. Yang penting ngeluyur dari rumah, jangan ngerem. Maka pergi lapar, pulang kenyang. Burung sampai ilernya mahal, itulah walet. Begitu saudara, kita begitu, kita mumet puyeng, jangan diem di rumah ngelamun, keluar kemana, main ke WA sama temennya, bang lu ada di rumah? Ada, gua hari ini off, ya gua main dah, main. Kalau main rumah temen, Allah kasih kopi. Kan Allah, bener nggak? Enak. Ngopi. Udah ngopi, ada alhamdulillah. Pas ngobrol sama dia. Pas udah ngobrol, rencananya mau ngeluh. Enggak jadi. Di hatinya ngomong, gua kira yang susah gua doang. Parahan dia. Tuh begitu. Parahan dia. Tuh begitu. Itu yang terjadi. Maka kita dilarang ngerem. Kalau ayam ngerem betelur. Kalau kita ngerem telur kita 5. Mau diapain tuh telur kita yang 5? Bener gak? Ngeluyur kemana? Apa megang periwitan kayak prit, orang juga kasih.
Coba kita kagak pegang periwitan, mana orang kasih? Gitu, tangannya ada aja ngasih. Dari mana? Usaha. Yang begitu aja dikasih, apalagi kita kagak. Udah saja maksimal. Jangan kita duduk aja. Si Anu duduk aja, lah dia mah tuan kontrakan. Bener gak? Bener gak? Lah dia mau duduk aja juga duitnya ada. Tapi dulunya nggak begitu. Begitu. Hah? Iya, artinya ada ikhtiar. Begitu. Ikhtiar. Begitu. Kita juga banyak punya babak kita kalau kita benar dagangnya. Yang namanya dagang itu jual untuk beli, beli untuk jual. Masalahnya kita separuh doang ilmunya. Bab penjualan doang. Bener nggak? Jualin tanah engkong mulu. Bener nggak? Nah, ini masalah kita. Maka kita nggak boleh berpikir mundur. Singkatnya, dilarang kita nyandar sama takdir. Karena kita dikasih akal. Kita disuruh berjuang. Dikasih tenaga sama Allah. Kasih tenaga. Maka kita kudu usaha. Usaha itu menjalankan perintah. Maka usahanya doang, gojeknya doang dapat nyangkulnya doang dapat walaupun kita enggak dapat tuh belut. Mancingnya doang dapat urusan ikan nomor 2. Yang penting kita usaha, enggak diwajibin dapat. Dapatmu urusan Allah, usaha. Jangan enggak usah apa kek. Begitu usaha. Begitu. Tapi anak pengen usahanya laku nggak laku habis, iya dagang es. Dagang es tuh nggak laku habis, laku bener nggak? Iya. Kalau pengen laku nggak laku habis, maka kita kudu paham pada bagian ini supaya kita jangan nyerah amat tak salah. Kalau nyerah, kurang lebih demikian kita. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya? Oh cukup, baik. Kita baca Fatihah ini ada wakaf dari hamba Allah. Di mana pahalanya untuk Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Pahalanya juga untuk almarhum Bapak Jaini, almarhum Bapak Rahasim, almarhumah Ibunda Nasih binti Bi'in. Ini juga dari hamba Allah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan wakafnya para hamba-hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah. Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, Allah sehatkan zahir batinnya, Allah tinggikan derajat anak-anaknya, yang di pendidikan dapat ilmu yang manfaat, yang bekerja dapat pekerjaan yang barokah. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangin di alam barzahnya, Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam kuburnya. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah.